Ada seseorang bernama Nikodemus. Dia datang tengah malam untuk berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca apa yang Tuhan katakan kepadanya saat itu. Mari kita baca. Ada seorang Farisi bernama Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Orang ini datang menemui Yesus pada malam hari. Kepadanya dia berkata, "Rabbi, kami tahu engkau datang dari Allah untuk mengajar orang. Karena tidak ada kehadiran Allah, tidak ada orang yang bisa melakukan mujizat seperti yang engkau lakukan." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu dengan sungguh, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah." Nikodemus berkata, "Bagaimana seseorang bisa lahir kembali saat sudah tua? Apakah mungkin ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan lahir lagi?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu dengan sungguh, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dilahirkan dari daging adalah manusia daging. Yang dilahirkan dari roh adalah manusia roh. Janganlah kau heran karena aku berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup sesuka hati. Kamu mendengar suara angin, tetapi tidak tahu dari mana angin itu datang, atau kemana angin itu pergi. Demikianlah setiap yang dilahirkan dari roh. Sangatlah seperti itu. Begitulah keadaan Nikodemus. Dilahirkan kembali. Ini juga pertama kalinya Tuhan Kristus menyebutkan tentang dilahirkan kembali dalam Alkitab. Jadi ketika dikatakan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali, itu berarti roh manusia harus mengalami perubahan. Berubah menjadi roh yang dilahirkan dari Roh Kudus. Dan tubuh manusia pun harus berubah menjadi tubuh rohani. Itulah yang disebut dilahirkan kembali. Mari kita lihat apa arti dilahirkan kembali. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tahu siapa yang boleh masuk kerajaan Allah. Apakah hanya anak-anak Allah yang boleh masuk? Atau anak-anak manusia? Hanya anak-anak Allah yang boleh masuk. Hanya anak-anak Allah yang bisa masuk kerajaan Allah. Dengan kata lain lebih jelas lagi, hanya keturunan Allah. Anak-anak yang lahir langsung dari Allah yang dapat masuk kerajaan Allah. Lalu bagaimana seseorang bisa disebut anak Allah? Keturunan Allah harus lahir dari Roh Kudus. Sama seperti seorang anak harus lahir dari darah dan keturunan orang tua. Hanya yang lahir dari darahnya dan keturunannya yang disebut anak-anaknya. Tetapi bagi Allah, Dia tidak melihat darah. Dia melihat pada roh. Apakah roh itu berasal dari Allah? Jika roh seseorang berasal dari Allah, maka ia bisa masuk kerajaan Allah. Jadi yang disebut dilahirkan kembali adalah roh seseorang yang lahir dari Roh Kudus. Setiap orang di dalam kita memiliki roh sendiri. Namun di dalam roh kita tidak tahu dengan pasti. Roh siapa yang berada dalam roh kita? Ialah roh setan. Roh malaikat jatuh yang masuk ke dalam roh kita. Lalu jika seseorang keturunan setan, bisakah ia masuk kerajaan Allah? Tidak bisa. Walaupun sebenarnya semua manusia asli dikuasai setan. Roh semua manusia adalah roh setan. Namun ia, orang yang diselamatkan, rohnya berubah menjadi roh Allah. Roh kita dulunya ditanam setan. Dengan roh dosa setan yang ditanamkan dalam kita. Tetapi orang yang diselamatkan, diselamatkan. Artinya rohnya yang awalnya roh dosa setan di dalamnya. Sekarang rohnya adalah roh Allah. Roh Allah ada di dalamnya. Jadi dilahirkan kembali berarti roh Allah ditanamkan kembali ke dalam seseorang. Itulah yang disebut dilahirkan kembali. Dulu hidup yang kita bawa dalam kandungan adalah roh dosa setan yang masuk ke dalam kita. Jadi hidup dan roh seperti ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kelahiran baru, di sini dikatakan, dilahirkan dari Roh Kudus dan air. Apa maksudnya? Dilahirkan dari Roh Kudus dan air. Maksudnya adalah roh dosa setan dihukum mati di kayu salib. Disucikan masuk dalam kematian Kristus. Kematian berarti roh yang lama mati. Itu maksudnya, karena iman. Maka Kristus Tuhan menghukum roh dosa di kayu salib. Kemudian Roh Kudus datang, sehingga mendapatkan hidup baru dari Tuhan. Dengan hidup baru dari Tuhan. Dan juga hidup dosa setan. Membawa kehidupan kemenangan dari Tuhan itu ditanam di dalam kita. Orang seperti ini bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Amin.